warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rahma, NIM 22200038872200023 dari Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan ada dua materi. Materi pertama adalah aliran-aliran pendidikan, dan yang kedua adalah teori dan pilar pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme yang dipelopori oleh John Locke, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya dikenal dengan tabula rasa atau meja ilmiah, menyebut bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih yang belum ditulisi. Teori ini secara jelas menyatakan bahwa anak sejak lahir tidak mempunyai bakat dan kemampuan. Yang kedua adalah aliran nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Dan yang ketiga adalah aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme adalah naturalisme yang dipelopori oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan yang baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut negativisme. Dan yang keempat adalah aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stern. Dia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup pada tahun 1871 sampai 1938. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Kelima, aliran progresisme. Tokoh aliran progresisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Dan yang terakhir adalah aliran konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Gian Battista Vico, seorang epistemolog Italia. Aliran konstruktivisme ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dari diri seorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Materi kedua yaitu teori dan pilar pendidikan. Teori-teori pendidikan. Teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti behaviorisme, esensialisme, dan eksistensialisme yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peran isi pendidikan daripada proses. Yang kedua adalah teori pendidikan personal. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Yang ketiga adalah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Dalam teknologi pendidikan, yang lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi dan kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Yang keempat adalah teori pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan
pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari peserta didik kepada guru. Pendidikan interaksional menjadi sumber dan pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial. B. Pilar-pilar pendidikan. 1. Learning to know. Learning to know bukan sebatas proses belajar di mana belajar mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat, namun juga kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya. Yang kedua yaitu learning to do. Learning to do bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan berbuat mekanis dan keterampilan tanpa pemikiran, tetapi mendorong peserta didik agar terus belajar bagaimana menumbuh kembangkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep. 3. Learning to be akan menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya dan menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya. Yang keempat, learning to live together. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi. Yang kelima adalah learning how to learn. Learning how to learn akan membawa peserta didik pada kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi dan kiat belajar yang lebih independen, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien, dan percaya diri. Karena masyarakat adalah learning society atau knowledge society. Learning how to learn memerlukan model pembelajaran baru, yaitu pergeseran dari model belajar menghafal menjadi model belajar mencari dan meneliti.